Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal ke-42. Yeremia pasal yang ke-42, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Azaria bin Hosea, beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, "Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu." Berkatalah mereka kepada Yeremia, "Biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus Engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dengan mengatakan, 'Kami tidak mau tinggal di negeri ini,' sebab pikirmu, 'Tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal.' Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka.
Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu apa pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai asing di sana. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, seringkali ketika diminta untuk terlibat pelayanan, ada orang tertentu yang menjawab, saya akan mendoakannya terlebih dahulu. Saudara, meskipun jawaban itu terdengar rohani, namun tidak jelas atau samar. Apakah orang itu memang ingin mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh berdoa, atau hanya kiasan untuk mengatakan minta waktu untuk mempertimbangkannya, atau bahasa halusnya menolak? Sebenarnya sejak kejatuhan Zedekia, tidak terlihat adanya upaya untuk melibatkan Yeremia dalam pembangunan kembali sisa Yehuda yang tertinggal di Yerusalem. Padahal Yeremia memilih hadir di tengah mereka. Baru pada saat terdesak dan kebingungan, para pemimpin Yehuda dan segenap rakyat meminta agar Yeremia berdoa. Mereka ingin tahu kehendak Tuhan bagi mereka. Itu di dalam ayat yang ketiga. Setelah sebelumnya mereka memutuskan untuk mengungsi ke Mesir, kelihatannya mereka tulus mengakui ketidakberdayaan mereka dan minta petunjuk Tuhan. Malah mereka berjanji untuk taat. Ayat yang kelima dan keenam. Sehingga ketika melihat hal itu, Yeremia merespon dengan positif. Ia akan berdoa, meminta pimpinan Tuhan bagi mereka. Ia pun berjanji akan menyampaikan jawaban Tuhan kepada mereka. Padahal Tuhan pernah memerintahkan Yeremia agar jangan mendoakan Yehuda karena kebebalan yang membuat mereka tidak mau taat. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Yeremia 7 ayat 16, 11 ayat 14, 14 ayat 11 sampai 12, dan pasal 15 ayat 1 sampai 2. Kemudian hari memang akan terlihat bahwa mereka hanya meminta konfirmasi atas keputusan mereka dan bukan mencari kehendak Tuhan secara serius. Mereka hanya menginginkan persetujuan Tuhan atas keinginan mereka untuk tinggal di Mesir. Tuhan tahu tulus tidaknya keinginan orang dalam mencari kehendaknya. Maka celakalah orang yang mencari kehendaknya tanpa bermaksud untuk menaati dia dengan sungguh-sungguh. Itu munafik namanya. Karena itu, murnikan dulu motivasi kita sebelum menghadap dia. Miliki kemauan untuk tahu dan taat kehendaknya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak bisa dikelabui, dan Tuhan tahu isi hati manusia yang terdalam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan sangat baik, memberikan kami hari yang baru, kesehatan bersama dengan keluarga kami. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih dan anugerah-Mu.
Pimpin berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang yang beberapa hari ini atau mungkin saat-saat ini sedang sakit. Tuhan, mari lawat mereka, jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka pulih dan sembuh dan dapat kembali beraktivitas. Mereka yang sudah sepuh, mereka yang tua, mereka yang saat ini sedang menderita sakit, Tuhan kiranya berikan kekuatan iman untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.